di saat kita ini melepas label itu, kita tidak lagi attach melekat pada label, tidak attach melekat pada klaim, maka ego itu akan berhenti. Ego itu akan mengendur dengan sendirinya, dan ego sangat takut kalau dirinya hilang lenyap. Saking takutnya, maka ego ini selalu ingin attach melekat, mengkategorikan dirinya dengan aku bahagia, aku belum bahagia, aku sudah pulih, aku belum pulih gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah memahami ini, ya kita tidak perlu terlalu dipusingkan dengan mengklaim, menyatakan, apalagi nge-post di sosial media pengumuman, oh aku bahagia, aku sudah memaafkan. Demikian juga sebaliknya, ya tidak perlu juga terus, oh aku belum bahagia, aku paling menderita dan sebagainya gitu. Ego melekat pada perasaan bersalah, ya, karena itu menjadi identitas dia kan. Ego melekat pada aku melakukan kesalahan di masa lalu itu. Pernah nggak kamu mengalami itu? Ada perasaan yang aku melakukan kesalahan itu di masa lalu, lalu kamu bergelut dengan rasa bersalah itu, sehingga tentu rasanya nggak nyaman sekali ya. Penuh sesak dengan ego, aku melakukannya, dan ego melekat pada perasaan bersalah itu. Maka disarankan teman-teman, terus gimana? Nah, disarankan kita ini dengan mendengar penjelasan ini atau dengan belajar bareng seperti ini, sebenarnya sudah akan membantu kita untuk sadar. Jadi tidak perlu latihan yang khusus atau ada metode teknik, enggak. Dengan kita ngulik bersama, dengan kita belajar bareng seperti ini, sebenarnya ini pun sudah termasuk latihan menyadarkan, karena kesadaran itu adalah pemahaman ya. Kesadaran itu bukanlah sesuatu yang harus dilatih. Ya, ada kalanya perlu dilatih, tapi itu bukanlah sebuah keharusan. Kesadaran justru dari pemahaman gitu. Kesadaran berasal dari pemahaman. Nah, dengan kita belajar seperti ini, kita akan terbantu untuk lebih terhubung ya dengan kesadaran. Hanya dengan dengerin, belajar bareng seperti ini, kita bareng-bareng lebih terkoneksi dengan deeper self, dengan true I. Dan ketika kita sudah bisa terhubung dengan deeper self, dan kita kemelekatan kita pada pseudo identity atau surface self itu mengendur dengan sendirinya, maka tidak ada lagi aku di masa lalu yang melakukan kesalahan itu kan. Ketidaksadaranlah yang melakukan kesalahan di masa lalu itu. Kalau masih ada ego yang melekat aku melakukan di masa lalu kesalahan itu, maka itu akan sulit memaafkan. Tapi di sini kita justru perlu terhubung dengan deeper self, the true I, dan sadar bahwa yang melakukan di masa lalu itu adalah ketidaksadaran. Maka dengan sendirinya otomatis kita akan memaafkan diri sendiri. Kita sulit memaafkan karena kita masih berada di dimensinya ego yang melekat pada identitas si aku itu tadi. Dan kalau kita sudah terkoneksi, terhubung dengan deeper self, diri sejati kita, kita tidak perlu berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Kita juga tidak perlu terus dengan effort, dengan sengaja memaafkan diri sendiri. Apalagi nggak perlu juga bilang aku harus memaafkan diriku sendiri. Ya, aku harus memaafkan diriku sendiri. Tapi ya kok nggak bisa ya? Oh bisa sih, bisa. Kan memang itu demi kebaikan diriku sendiri. Aku maafkan diriku sendiri. Aku harus memaafkan diriku sendiri. Aku berusaha memaafkan diriku sendiri. Tapi kok nggak bisa ya? Kan itu sebenarnya yang terjadi kan. Kalau di pembahasan mungkin apa ya istilahnya, ilmu-ilmu sebatas quote itu kan, oh ya memaafkan diri sendiri gitu. Iya, memaafkan diri sendiri, harus memaafkan diri sendiri, tapi gimana caranya gitu.
kita kan kebingungan di situnya kan. Iya gimana caranya gitu. Maka saran yang diberikan adalah ya terhubung dengan kesadaran kita, sesederhana sadari nafas. Tidak ada metode khusus, tidak ada latihan rahasia, tidak ada teknik rahasia. Hanya sesimpel beristirahat, ciptakan jeda, pause momen, sadari nafas, sadari badan. Dan memaafkan tidak bisa kita upayakan, tidak bisa kita usahakan dengan sengaja. Nggak akan bisa. Nah, ini juga bisa diterapkan ketika kamu berusaha memaafkan orang lain ya. Oh, orang lain itu telah menyakiti hatiku. Rumitnya adalah ketika kita sudah mulai melabeli orang itu. Pikiran menciptakan identitas, pikiran melabeli orang itu. Wah, dia itu memang orangnya toksik. Dia itu memang orangnya gitu, karakternya begitu. Ya begitulah dia. Dia itu orang jahat gitu. Nah, itu kan labeling. Ketika sudah ada label, maka kamu gak akan bisa memaafkan. Iya, pikiran kita laki-laki memang suka sekali menciptakan identitas, melabelin. Padahal seperti pemahaman kita, seperti aku melakukan kesalahan di masa lalu, si aku ini adalah ketidaksadaran kan. Demikian juga orang lain yang menyakiti hati kita itu bukanlah orang itu. Bukan secara apa ya, kayak ya memang dia itu orangnya gitu. Enggak, itu hanyalah ketidaksadarannya dia. Bukan personal, bukan individunya dia gitu. Tapi itu ketidaksadaran dia. Nah, awasi hati-hati dengan pikiran kita yang suka sekali melabeli. Dan ini pun bukan hanya terjadi di individu ya. Begitu sering kita ini melabelin bukan hanya individu tapi kelompok. Bukan hanya individu tapi kolektif. Oh, kelompok itu toksik, oh itu kelompok itu jahat, kelompokku baik, kelompokku suci. Oh, kelompok itu kelompok hitam, kelompok putih. Oh, kelompok itu kelompok negatif. Oh, kelompok itu kelompok positif. Nah, kalau aku kan positive vibes, kalau kamu kan kelompok yang sesat. Nah, itu juga hati-hati ya. Kita perlu mewaspadai pikiran kita yang suka melabelin, karena ya kita kan susah lah, hidup kita akan jadi sulit, terutama memaafkan ya. Kita jadi susah memaafkan karena kita melabeli. Misal kita udah melabeli orang yang nyakitin, ini contoh ya, misal dirimu pernah disakiti hati oleh seseorang, lalu kamu memberi label, ngecap dia sebagai oh dia itu orang yang toksik, oh dia itu orang yang apa, sekarang ini kan bermunculan istilah macam-macam ya, padahal itu kan tidak tepat. Oh dia itu NPD, oh dia itu apalagi istilahnya ya, ya macam-macam lah, tapi intinya adalah melabelin. Oh dia itu NPD, oh dia itu narsistik, ya itu NPD tadi ya. Oh dia itu egois, dilabelin. Oh dia itu memang zodiaknya itu, maka karakternya ya begitu, pasti begitu. Itu label lagi kan. Tapi kan aku itu mesti memaafkan dia, tapi dia itu jahat, dia itu toksik. Oke, aku harus memaafkan dia, tapi kok susah ya, kok nggak bisa ya. Tapi kan aku harus maafkan dia. Tapi kan dia toksik. Nah, terjadi konflik batin malah di situ ya. Malah jadinya komedi ya, malah kitanya sendiri gelut dengan diri kita sendiri karena kita terbentur oleh label. Jadi hati-hati ketika melabelin orang ya. Karena kalau melabelin gitu, itu ego lagi, kita menginginkan identitas. Padahal kenyataannya di ilmu kesadaran kita disarankan, diajak melihat bahwa itu bukanlah secara individu memang dia orangnya begitu, bukan, tapi itu adalah ekspresi ketidaksadarannya dia. Demikian juga diri kita di masa lalu yang melakukan kesalahan, itu bukan aku melakukan, tapi sebenarnya ketidaksadaranku lah yang melakukan. Dan dengan begitu, ini menarik, sebenar-benarnya memaafkan teman-teman, sebenar-benarnya memaafkan adalah
ketika kita sadar bahwa nggak ada yang perlu dimaafkan, itulah sebenar-benarnya memaafkan. Saya ulangi ya, sebenar-benarnya memaafkan adalah ketika kita sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang perlu dimaafkan. Nggak ada yang perlu dimaafkan sebenarnya. Karena kalau kita masih aku berusaha memaafkan, entah itu memaafkan diri sendiri atau berusaha memaafkan orang lain, berarti kita masih terjebak dalam ketidaksadaran, kita masih terjebak dalam labeling. Ketika labeling ketidaksadaran itu kita sadari, dalam arti labeling itu luruh, mengendur, dan kita sadar bahwa itu hanyalah ekspresi ketidaksadaran, memaafkan akan terjadi dengan sendirinya. Bukan usaha dengan sengaja yang kita lakukan. Memaafkan bukan seperti itu. Aku mau berusaha memaafkan, nggak akan bisa. Ketika kita lebih terkoneksi dengan kesadaran, dengan kita obrolin seperti ini, dengan belajar bareng seperti ini, akan membantu kita terkoneksi dengan kesadaran kita, the deeper self, terkoneksi dengan the true I am that I am, maka pseudo identity, ego, false self akan mengendur dengan sendirinya. Sehingga ringkasnya, ketika kita sadar, ketika kita sudah terkoneksi dengan kesadaran the deeper self, nggak ada lagi benci, nggak ada lagi dendam. Yang ada hanya kesadaran bahwa itu hanyalah ekspresi ketidaksadaran. Entah ketidaksadaran diriku yang melakukan itu di masa lalu, atau itu ekspresi ketidaksadaran orang lain, ketidaksadaran dia yang dia lakukan di masa itu. Sebaliknya, ketika masih ada labeling, ketika masih terjebak dalam pseudo identity, oh di masa lalu tuh aku yang melakukannya, personal sekali ya. Atau mungkin orang lain masih terjebak dalam lagi-lagi label, oh dia itu NPD, oh dia itu jahat, dia itu toksik. Ya akan senantiasa ada benci, ada dendam di diri kita. Dan selama itu pula kita akan nggak bisa memaafkan. Meskipun kamu berusaha memaafkan, selama masih terjebak dalam dimensi pseudo identity, terjebak dalam dimensi label, ia nggak akan bisa memaafkan. Berusaha memaafkan, apalagi memaafkan tidak akan bisa kita usahakan. Jadi mari kita bersama-sama mengawasi, menyadari gerak-gerik pikiran kita ya, terutama di pembelajaran ini. Salah satu gerak-geriknya, ulahnya adalah suka melabeli. Kenapa suka melabeli? Karena ego, tanpa label itu ego akan mengendur, akan hilang, akan lenyap, akan terhenti. Saking takutnya ego kita ini lenyap, terhenti, maka ego selalu terus mencari usaha-usaha untuk memberi label ke diri kita sendiri maupun ke orang lain. Gitu aja dulu ya. Semoga pembelajaran ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.